Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia masih berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah di kota Minahasa Selatan. Namun sayangnya dia malah menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh suami dari ibu kandungnya sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pelaku itu pada awalnya sempat terlibat pertikaian dengan istrinya. Hal tersebut dipicu karena tidak adanya makan siang yang berada di atas meja. Hingga dengan arogansinya dia kemudian melakukan aksi yang di luar kendali, namun si istri sempat melarikan diri dan keluar dari rumah untuk mencari perlindungan. Akan tetapi yang tidak disadari oleh si ibu yang berhasil lolos tersebut, di mana sang suami ternyata melampiaskan segala emosinya pada sosok putrinya yang ketika itu sedang tertidur. Pria yang baru dinikahinya itu kemudian membawa si gadis untuk pergi ke sebuah rumah yang berada di sekitaran hutan, dan di sanalah sebuah aktivitas olahraga pencoblosan dilakukan selama 2 hari lamanya. Namun tepat di hari ketiga si gadis kemudian sudah jengah hingga melakukan sebuah perlawanan, si bapak yang merasa terganggu akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah pembinasaan. Sebuah ironi dari pikiran seorang manusia yang sudah kehilangan batas nurani, berdalih karena terpengaruh minum-minuman setan, dia malah mengaku berada di luar kendali hingga tidak sadar apa yang sudah terjadi. Terlebih kejadian ini terjadi di dalam sebuah keluarga yang melibatkan hubungan antara bapak dan putri sambungnya. Dia benar-benar sudah menjelma sebagai seorang iblis yang nyata atas apa yang dirinya lakukan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis yang harus menjadi korban itu bernama Angelina Elizabeth yang berusia sekitar 13 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Kohan Induk di Kecamatan Dolang di Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara. Kilas balik dari kehidupan yang dijalani oleh gadis muda tersebut, di mana dia ternyata sudah ditinggal oleh bapak kandungnya sejak usianya sekitar 5 tahun. Hal itu dikarenakan si bapak malah memilih untuk menikah lagi dengan wanita yang lain. Dan Angelin kemudian tinggal hanya bertiga saja bersama dengan sang ibu beserta adik kecilnya. Namun meskipun begitu, Angelin tetap menjelma sebagai seorang gadis yang cukup berprestasi. Ketidakmampuan ibunya dalam memenuhi segala aspek mengenai kebutuhan hidup tidak membuat si gadis patah semangat dalam menempuh jenjang pendidikan. Dalam kesaksian dari para guru termasuk teman-teman terdekatnya, mereka mengatakan bahwa sosok dari Angelin Elizabeth adalah orang yang sangat tekun belajar. Di kelas juga dia selalu fokus dengan pelajaran yang diberikan, dan nilai akademisnya tergolong sangat bagus karena sering mendapat peringkat pertama. Dari sini keterbatasan kasih sayang dari sosok sang ayah tidak membuatnya iri ataupun dengki dengan kehidupan yang sempurna dari orang lain. Angelin malah ingin membuktikan bahwa dia akan menjadi orang yang sukses dan membanggakan ibunya yang berjuang sendirian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hingga berselang waktu, usia dari Angelin Elizabeth kemudian semakin beranjak dewasa. Dari proses belajarnya itu juga membuat dia mendapat tempat di salah satu sekolah negeri yang cukup terkemuka di Sulawesi Utara. Sementara itu kehidupan pahit juga dirasakan oleh sang ibu yang bernama Maria. Dia harus bersusah payah untuk mencari sesuap nasi agar anak-anaknya bisa terpenuhi. Tidak mudah menjadi orang tua tunggal di zaman yang serba menekan ini, banyak kebutuhan yang semakin hari semakin naik dan dia harus beradaptasi dari segala resiko menjadi orang tua tunggal. Hingga satu orang pria yang bertubuh sedikit besar dan berwajah cukup meyakinkan kemudian hadir di hidupnya. Pria itu memiliki ketertarikan dengan Maria dan dari segi ekonomi juga cukup mapan untuk dijadikan pegangan hidup. Dari sana Maria kemudian mulai tertarik dengan pendekatan dari pria yang berusia 50 tahunan itu. Hingga pada 3 bulan berikutnya dia kemudian memilih untuk menikah dengannya di sebuah gereja di kota Minahasa Selatan. Lelaki yang bernama Darius Ponto dan berusia 56 tahun tersebut seolah bisa meyakinkan hatinya untuk kembali menjalani biduk rumah tangga.
Maria juga sempat berkata bahwa dia melihat sisi malaikat dari sang pria idaman ketika sering memberikan uang untuk jajan dari kedua anaknya. Keyakinan itulah yang mengantar Maria mau mengikat janji suci kembali. Singkat cerita, kehidupan dari Angeline bersama satu adiknya kemudian berangsur membaik. Darius Ponto pada awal pernikahan itu menjalani tugasnya sebagai seorang suami dan bapak sambung dengan sangat baik. Darius juga memberikan banyak sekali uang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Dan dia juga menjaga hubungan yang baik dengan Angeline bersama adik kecilnya. Dia benar-benar menjelma sebagai seorang pahlawan di keluarga kecil itu. Dan mereka merasa sangat terbantu hingga sang istri juga sempat berterima kasih terhadap Tuhan atas kebaikan yang sudah dia berikan untuk keluarganya. Namun sayangnya watak asli dari Darius kemudian mulai muncul pada 3 bulan pernikahan. Pria asli dari timur itu ternyata sering sekali pulang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri karena pengaruh minuman keras. Tidak jarang Darius juga sering sekali dalam keadaan yang emosi karena sehabis kalah taruhan. Di sana dia melampiaskan semua itu terhadap Maria dengan cara membanting apapun yang berada di depan matanya. Maria benar-benar harus merasakan banyak sekali hantaman di pelipis matanya sewaktu menasihati suami keduanya tersebut. Dia tidak habis pikir perubahan sikap itu terjadi ketika mereka sudah yakin bahwa Darius adalah seorang malaikat yang dititipkan Tuhan untuk keluarga mereka. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Darius benar-benar sangat tidak beradab dan hal ini mengalahkan watak dari suami pertamanya yang tidak pernah main tangan sewaktu mereka terlibat pertikaian. Hal senada juga dirasakan oleh Angeline. Dia sempat bercerita ke beberapa teman dekatnya mengenai perilaku buruk bapak sambungnya. Dirinya juga pernah menerima serangkaian tindakan fisik hanya karena persoalan yang sepele. Kehidupan tenang itu pun kemudian menjadi terganggu dengan kedatangan Darius di rumah tersebut. Harapan awal mengenai suami yang sempurna kemudian semakin terkikis dengan perilaku buruk yang hampir selalu tercipta di sepanjang hari. Hingga satu momen yang mengerikan itu akhirnya terjadi, di mana ketika itu Darius baru saja pulang dengan pakaian kotor dan penuh aroma minuman keras. Maria sebagai seorang istri kemudian merasa jengah dengan sikap dari suami keduanya itu. Dia selanjutnya memberi pengarahan mengenai jalan hidup lurus yang seharusnya diterapkan oleh Darius. Maria juga memprotes bahwa selama 1 bulan ini dia sama sekali belum diberikan uang nafkah. Akan tetapi Darius sama sekali tidak peduli dengan coletahan dari istrinya. Dia bahkan meminta makanan dengan cara memaksa dan melemparkan banyak sekali perabotan rumah. Dan pertikaian hingga perdebatan di antara keduanya kemudian tidak dapat terhindarkan, hingga serangan atas emosi itu kemudian dilancarkan kepada Ibu Maria. Di sana kekuatan dari Darius benar-benar sangat besar dalam melakukan penyerangan. Sang istri itu pun langsung tidak berdaya dengan banyak sekali benjolan yang bersarang di kepalanya. Hingga karena Maria sudah tidak kuasa menahan tenaga atas kemarahan dari suaminya itu, Maria kemudian memutuskan untuk melarikan diri sebelum Darius benar-benar mengancam hidupnya secara keseluruhan. Sayangnya Maria tidak sempat membawa sang putri pergi dari rumah. Dan hal itu ternyata adalah keputusan yang akan disesalinya seumur hidup. Sebab setelah Maria pergi dari sana, Darius kemudian melampiaskan kemarahan itu terhadap Angeline ketika sedang berada di dalam kamar. Pada pengakuan pria 56 tahun itu di hadapan petugas kepolisian, dia mengatakan bahwa emosinya ketika itu sudah tidak lagi bisa terbendung. Dan Darius memaksakan diri untuk mencari pengganti atas segala emosi yang ingin segera disalurkan. Dan setelah Angeline sudah berada pada kondisi yang lemah di atas sebuah ranjang kasur, Darius kemudian mengajak Angeline untuk ikut bersamanya. Pria 50 tahunan itu berencana akan membawanya ke sebuah rumah yang berada di hutan, tepatnya di dekat pelabuhan. Singkat cerita, setelah Angeline dan Darius sudah berada di rumah tersebut, si bapak tua bangka itu ternyata langsung mengatur siasat untuk bisa melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Dalam pengaruh dari minum-minuman setan, Darius kemudian menjelma selayaknya monster yang siap untuk menyantap mangsanya, dan pria itu kemudian langsung membawanya pada sebuah aksi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Angelin tentu berada pada posisi yang melawan. Dia juga sempat mengayunkan lengannya sebagai petanda bahwa dia menolak atas pemaksaan tersebut. Akan tetapi tenaga dari Darius ternyata sangat kuat untuk menghentikan perlawanan dari gadis itu. Hingga meskipun mendapat banyak sekali perlawanan dari gadis muda tersebut, si bapak sambung itu akhirnya bisa menikmati lubang hitam Angelin yang masih tersegel dengan sempurna. Darius benar-benar sudah menjelma sebagai seorang iblis yang terlaknat, dan Angelin berada pada kondisi yang mengkhawatirkan di atas sebuah ranjang kasur. Menurut pengakuan dari sang pelaku di kantor kepolisian, atas aktivitas terselubung itu dia bisa merasakan sebuah jepitan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan kejadian itu dirinya lakukan sekitar 2 jam lamanya. Setelah selesai melakukan itu, Darius kemudian membiarkannya di dalam kamar. Pria itu bahkan sama sekali tidak memberikan asupan makanan sampai keesokan harinya. Dan keesokan harinya aktivitas yang dilakukan oleh Darius kembali terjadi. Dia kali ini lebih berambisi untuk melakukan pertempuran setelah Angelin berada pada kondisi yang sudah tidak berdaya. Di waktu itu sang bapak mengaku bahwa dia melakukan aktivitas tersebut sekitar 2 hari lamanya. Dia benar-benar merasa bahagia dan tidak mungkin melewatkannya dengan begitu saja. Hingga pada sebuah momen ketika sang bapak sedang tertidur di sampingnya, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Angelin untuk melarikan diri. Dengan penuh rasa ketakutan, dia selanjutnya mengupayakan segala cara. Dan perlahan demi perlahan gadis itu kemudian bangkit dari tempat tidur untuk menuju ke arah pintu utama, namun sayangnya Darius ternyata terbangun hingga membuatnya menghentikan langkah kakinya. Pada posisi ini Angelin sudah kepalang tanggung karena hanya berjarak setengah meter dari pintu. Akan tetapi Darius langsung menghentikannya dan membuat Angelin berteriak untuk meminta pertolongan. Dan teriakan yang terdengar begitu keras itu membuat Darius langsung kepancing emosi, dan pria tersebut selanjutnya mengeluarkan seluruh tenaganya pada posisi tersebut. Angelin kembali berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih kini Darius mulai merasa sangat panik karena perlawanan yang dilakukan olehnya. Dia sempat menggertak sambil melakukan tindakan fisik lainnya, hingga hal itu membuat Angelin mencoba keluar dari situasi tersebut dengan cara menginggit tangannya. Hingga karena Darius sudah merasa terdesak, dia kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di bawah kolong kasur. Dan pada momen itu dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah pembinasaan karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan sebuah ambisi dan rasa emosi yang mencuat tinggi, tanpa berpikir panjang Darius kemudian langsung melakukannya. Dia juga sempat melihat sorot mata dari Angelin yang penuh makna. Namun hal itu tidak menghentikan aksinya hingga gadis itu sudah berada pada kondisi yang tidak bernapas. Setelah itu Darius sempat berdiam diri cukup lama di sampingnya. Di sana dia sedang memikirkan cara untuk menyembunyikannya. Darius akhirnya mulai mengingat mengenai sebuah ladang kosong yang jauh dari pemukiman warga. Di sana dia kemudian memilih tempat itu untuk menguburkan jasad dari gadis 12 tahun tersebut. Pada pengakuan dari Darius, dia mengatakan bahwa dirinya menguburkannya pada waktu malam hari. Dan Darius memisahkan 2 bagian itu dengan jarak 500 meter. Hingga setelah semua misi penghilangan jejak sudah siap dia lakukan, pada momen itu Darius kemudian mencoba untuk mengemas beberapa barang berharganya dan berniat untuk melarikan diri ke pulau seberang. Singkat cerita, penemuan dari Angelin ternyata ditemukan oleh salah satu warga di beberapa hari berikutnya, di mana ketika itu dia tidak sengaja mencium aroma yang tidak sedap. Hingga setelah mencari tahunya, dia kemudian mencurigai sebuah tumpukan tanah. Pada awalnya si warga menduga bahwa itu hanya sebuah kuburan dari binatang ataupun seekor kucing, hingga setelah dia menggali lebih dalam, penampakan kemudian muncul dengan begitu sangat mengejutkan. Si warga kemudian benar-benar merasa sangat panik. Dia tidak menyangka bahwa ada sebuah tubuh yang sudah pada proses pembusukan yang sedemikian rupa di sana. Atas penemuan itu dia kemudian memberitahukannya kepada warga yang lain. Si warga juga melaporkannya ke pihak instansi terkait atas sebuah fakta yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar beberapa jam kemudian pihak kepolisian akhirnya bisa hadir di sana.
Mereka selanjutnya langsung mengecek lokasi sekitar dan kemudian membawa Angelin Elizabeth ke Rumah Sakit Polri di Kabupaten Minahasa Selatan. Pada proses penyelidikan itu ternyata tidak memerlukan waktu yang lama dan sekitar 1 atau di hari kemudian Darius akhirnya bisa diringkus oleh satuan petugas kepolisian. Pada proses interogasi awal yang dilakukan, Darius sempat mengelak mengenai perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap Angelin. Darius menyangkal semua pertanyaan dan membelokkan fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pihak kepolisian yang sangat berprestasi itu akhirnya bisa membuktikan para petugas mendapat banyak sekali bukti pendukung yang bisa menjerat pelaku ke pengadilan. Dan putusan akhir itu akhirnya terjadi di mana Darius memang terbukti bersalah atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dan hukuman yang diberlakukan kepada Darius ternyata hanya 15 tahun kurungan di dalam penjara. Padahal diketahui bahwa Darius Ponto adalah seorang residivis dari peristiwa yang hampir serupa, di mana dia dituntut bersalah atas tindakan fisik kepada istri pertamanya. Namun semua itu sudah menjadi keputusan dan semoga pelaku juga bisa mendapatkan hidayah hingga tidak akan lagi mengulangi apa yang sudah pernah dibuatnya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kejadian serupa tidak akan pernah terjadi kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar yang tersedia.